Jangan kebenaran sendiri hari-hari ini. Ayo, kalau salah ya ngakulah. Nggak usah susah. Saya selalu mengatakan pada kaum muda, siapa yang tidak berdosa? Ayo, coba Wijaya sendiri berdosa. Siapa mau hakimi orang? Yang penting ngaku. Beres saya tidak berbuat. Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan ngaku tapi bikin lagi. Jangan. Itu tidak selesai. Itu tidak selesai. Semoga kita. Inilah persekutuan tubuh. Ini bekerja sama dengan Tuhan. Semoga kita. Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Namun sayang. Ini kegerakan persekutuan sekarang ada yang kurang tepat masih kurang tepat. Mari Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Silakan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Ini ceritanya di kolam Bethesda. Ya, ada kolam di sana, kalau malaikat turun airnya bergolak, siapa masuk sembuh. Ya, ini ceritanya. Teruskan. Dan menggoncangkan air itu. Ya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Tapi ayat 5, lah ini. Ada kegerakan, tapi sembuh. Tapi sayang ayat 5. Mari. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. Tidak sembuh. Sakit lumpuh. Tidak sembuh. Lah ini. Jadi di sini banyak kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Atau kegerakan persekutuan, kegerakan rohani, begitu. Banyak kegerakan persekutuan tubuh Kristus, kegerakan pembangunan tubuh Kristus atau kegerakan persekutuan, kegerakan rohani yang menampilkan malaikat, bukan Tuhan sendiri. Menampilkan malaikat. Sama dengan bukan pribadi Tuhan. Nah, ini seringkali menampilkan malaikat. Bukan pribadi Tuhan. Artinya, saya menampilkan malaikat atau misalnya sekarang ini menampilkan malaikat bukan pribadi Tuhan yang ditampilkan. Misalnya yang ditampilkan artis, hiburan, ya, manusia yang populer. Manusia yang populer, entah dia bisa khotbah atau tidak, pokok populer dia. Ini jago ini, wah yang khotbah jago ini. Wah inilah jago. Bukan bidangnya dia tapi wah ini yang jago ini yang khotbah. Yang luar biasa ini bintang film ini yang khotbah. Loh padahal bukan bidangnya, kesuciannya belum tahu kita. Nah ini yang ditampilkan sekarang. Banyak kegerakan rohani yang menampilkan malaikat, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Tapi misalnya menampilkan tadi saya hiburan, artis, manusia yang populer, bahkan uang. Uang, menampilkan uang. Dan lain-lain. Hasilnya minim, ada yang sembuh. Hasilnya minim, yaitu hanya menyangkut perkara jasmani. Jasmani dapat. Mungkin hamba Tuhan, dapat ini saya dapat gereja dibantu bangunan, bagus, hasilnya ada. Secara jasmani hasilnya secara jasmani. Tetapi tidak bisa menjangkau kelumpuhan rohani. Rohaninya tetap lumpuh. Sekian tahun ikut KKR. Jasmaninya kami senang kasih ini gereja jadi bangun. Tapi rohaninya lumpuh. 38 tahun. 38 tahun rohaninya lumpuh. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana kita menikah? Apa menampilkan malaikat? Bukan Tuhan. Yang dilihat mobilnya, yang dilihat ininya. Bagaimana kita tergembala? Apa yang kita lihat? Bukan Tuhan. Tuhannya atau bukan Tuhan, atau gerejanya hanya dapat apa di sana atau ini. Bagaimana kita bersekutu, berfellowship. Ini sekarang ada gembala-gembala yang belajar di sini. Angkatan khusus. Ayo, berfellowship mau lihat apanya. Hebat, luar biasa. Apa yang jasmani? Dapat. Tapi rohani tetap lumpuh. Rohani tetap kronis. Lumpuh 38 kronis. Betul-betul. Nah ini. Tapi yang benar. Ayo, sekarang ini ayo kegerakan persekutuan. Mulai nikah. Kaum muda, mulai nikah. Perhatikan ini. Mulai nikah, perhatikan. Penggembalaan antar, perhatikan apa yang harus kita lihat. Kegerakan yang benar. Ayat yang ke-6 mulai. Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 9.
Ayo, sungguh-sungguh. Mari, silakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, terus berkatalah ia kepadanya, Maukah kau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tidak ada orang. Nah, ini tergantung orang. Terus, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terus? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini kegerakan rohani, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, persekutuan, kegerakan rohani yang benar adalah menampilkan pribadi Yesus yang dikaitkan dengan Sabat. Hari Sabat. Menampilkan pribadi Yesus yang dikaitkan dengan Sabat, perhentian. Ini yang benar. Ayo saya ke Ambon kemana? Waduh, kalau menampilkan yang jasmani lebih baik saya di rumah. Tidak ada artinya. Menikah hanya melihat yang jasmani, lumpuh nanti nikah itu. Nggak bisa mencapai perhentian, nggak bisa mencapai Yerusalem baru nanti. Lumpuh semua. Tergembala hanya lihat yang jasmani, lihat manusia populer yang jasmani. Lumpuh rohani, tidak bisa mencapai Yerusalem baru. Tapi mari, kegerakan rohani yang benar, persekutuan, menampilkan pribadi Yesus yang dikaitkan dengan Sabat. Apa itu? Salah satu ayat, mari Lukas pasal 13. Ini pribadi Yesus yang dikaitkan dengan Sabat. Lukas 13 ayat 10. Mari. Lukas 13 ayat yang ke-10. Mari. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Jadi menampilkan Yesus yang dikaitkan dengan Sabat. Ada apa Yesus hari Sabat? Mengajar. Ini. Menampilkan Yesus yang dikaitkan dengan Sabat itu sama dengan menampilkan firman pengajaran yang benar. Ini kegerakan yang benar, ini nikah yang benar, penggembalaan yang benar, KKR yang benar. Saudara, menampilkan firman pengajaran yang benar. Saudara, yang tertulis dalam Alkitab, yang dibukakan rahasia itu firman pengajaran benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab, firman yang dibukakan rahasia, diwahyukan, yaitu ayat menerangkan ayat. Ini pribadi Yesus yang dikaitkan dengan Sabat. Sabat nanti ada Sabat kecil di dunia ini. Kita merasa sukacita dalam Roh Kudus itu Sabat kecil. Ada Sabat besar kerajaan 1000 tahun sampai Sabat kekal Yerusalem baru. Ini firman pengajaran yang mengarahkan ke sana. Mari coba saya buktikan. Ibrani 4. Ini firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang harus ditampilkan. Pedang ini. Dalam nikah harus ada pedang. Dalam penggembalaan harus ada pedang. Kaum muda perhatikan, pegang pedang. Mau menikah jangan lepaskan pedang itu. Betul-betul lumpuh nanti. Lumpuh, tidak masuk perhentian. Tidak masuk Yerusalem baru, perhentian terakhir yang kekal. Ya, mari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani 4 ayat yang ke 11, 10 dan sampai 12. Mari. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Allah sudah berhenti dari pekerjaannya menciptakan langit bumi hari ke-7, sekarang 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kita berusaha masuk dalam perhentian kekal nanti Yerusalem baru. Terus supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Lewat apa usaha kita? Untuk kembali dulu memang manusia di Firdaus, perhentian besar itu. Tapi karena berdosa dibuang ke bumi. Sekarang berusaha kembali ke perhentian Firdaus, kerajaan 1000 tahun, perhentian Yerusalem baru, surga. Ayo kembali, berusaha kembali ke lewat apa? 12. Sebab firman Allah hidup lewat firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Teruskan, mari. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Semoga kita mengerti. Jadi mari, kita berusaha dulu memang kita di Firdaus.
Manusia itu diciptakan Tuhan dan diletakkan di Firdaus. Tapi karena berbuat dosa, Firdaus itu perhentian yang besar. Karena berbuat dosa dibuang ke dunia yang penuh kutukan, duri, kesusahan. Kita harus berusaha kembali ke sana. Bagaimana usahanya? Kita berusaha kembali pada perhentian besar, Firdaus, perhentian kekal, Yerusalem baru. Lewat pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran. Jadi ini yang harus kita lihat hari-hari ini. Mau menikah, pembangunan tubuh, lihat pekerjaan pedang. Apa betul sudah menyucikan calon suami itu? Ada pedang firman. Menyucikan calon istri. Itu yang penting. Mau tergembala, apa di penggembalaan ini ada pedang untuk menyucikan hidupku, hidup kita bersama? Apa cuma sekedar ketawa-ketawa, senang-senang? Arahnya lain nanti. Arahnya lain. Tidak mengarah pada perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Firdaus, kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan surga, Yerusalem baru. Hanya lewat pedang. Firman pengajar. Ayo sungguh-sungguh, jangan bilang, enggak apa-apa asal ibadah, asal melayani. Belum tentu. Ada kegerakan malaikat. Uang, senang di sana, ada pestanya, ada uangnya, ada makannya, ada ini yang ditampilkan. Tapi lumpuh total, lumpuh rohani, tidak mencapai Yerusalem. Tapi kalau kita melihat pedang, sakit memang, tidak dapat apa-apa jasmani, dipedangi terus. Tapi arahnya jelas, ke arah Yerusalem baru. Amin, sagu, ke arah sana. Jangan bilang, enggak apa-apa asal sudah ibadah melayani. Enggak bisa. Ibadah pelayanan yang bagaimana? Kegerakan yang bagaimana? Menampilkan malaikat selain Tuhan, selain firman, atau menampilkan firman? Masih ada bedanya. Lumpuh tidak bisa sampai di sana. Kalau hanya menampilkan manusia. Semoga kita bisa mengerti. Mari biarlah kita berdoa untuk nikah kita, untuk penggembalaan, untuk antar penggembalaan kunjungan. Jangan sampai hanya begitu tapi betul-betul menampilkan pedang yang membawa kita dalam perhentian. Mulai sekarang perhentian kecil, sahabat kecil sekarang ini sukacita dalam Roh Kudus. Sahabat besar, kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan, dan sahabat kekal, Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Nah ini banyak kelumpuhan, banyak penyakit-penyakit yang nggak bisa mencapai di sana nanti. Inilah yang butuh firman pengajaran. Sasaran dari kegerakan firman pengajaran yang benar. Sasaran dari kegerakan firman pengajaran yang benar. Sasarannya apa? Kalau ibadah kita ada pedang, ada firman yang benar, ada pribadi Yesus, apa sasarannya? Yang pertama tadi lumpuh. Gereja Tuhan yang lumpuh tadi itu 38 tahun. Gereja Tuhan yang lumpuh ini perlu pedang. Perlu pedang. Ayo perlu pedang. Di sini dalam nikah mungkin lumpuh, di sini lumpuh, ayo perlu pedang. Sasaran dari pedang. Kelumpuhan gereja yang lumpuh. Kita dikirim ke Ambon bukan maksud Tuhan, tidak ada maksud Tuhan, ada mungkin yang lumpuh di sana. Perlu pedang. Perlu pedang. Hanya bisa dijangkau dengan pedang. Kalau goncangan, mujizat-mujizat jasmani tidak bisa menolong. Sudah banyak suatu kegerakan mujizat jasmani. Bukan saya meremehkan, silakan itu penginjilan. Itu membawa orang berdosa percaya Yesus. Tapi kalau orang sudah ikut Yesus 38 tahun, ikut Yesus 20 tahun tapi lumpuh, tidak bisa. Dengan kegerakan hanya ayo dapat uang, ayo dapat ini, dah bisa dapat gereja. Ada hamba Tuhan lumpuh rohaninya, ayo kamu gereja dibangun, tapi tetap lumpuh. Hanya kegerakan pedang yang bisa menolong. Amin sagu, kegerakan pedang bisa. Lumpuh artinya apa? Gereja Tuhan yang lumpuh rohani artinya non aktif. Lumpuh arti pertama non aktif, tidak setia dalam pelayanan, ibadah pelayanan. Banyak hamba Tuhan tidak setia dalam ibadah. Coba lihat hari Minggu ada di gereja enggak? Kebaktian Bible Study ada dia memberi makan enggak? Coba lihat, banyak yang lumpuh hari-hari. Banyak yang lumpuh.
Sidang jemaat juga, pelayan Tuhan, sangkur, musik, banyak yang lumpuh. Tidak setia dalam